Tapi tidak otomatis begitu orang masuk bulan Ramadan lantas diampuni dosanya. Kalau dia gagal minta, siapa tahu tidak mungkin. Jadi kita harus minta. Sebesar apapun dosa kita Bapak Ibu, kalau kita mau minta ampun taubat di bulan Ramadan, insya Allah pasti diampuni Allah. Ingat cerita Nasuha. Nasuha itu salah seorang manusia yang paling besar dosanya di pucuk bumi ini. Di antaranya dia ngawinin mak kandungnya dewe, ngawinin anak kandungnya dewe. Bukan sengaja sebenarnya, cuman ya tetap dosa. Tapi Nasuha minta ampun kepada Allah, taubatnya di bulan Ramadan, dan Nasuha diampuni Allah. Diabadikan dalam Al-Quran, tubu ilallahi taubatan nasuha. Baliklah kepada Allah, taubatlah sebagaimana taubatnya Nasuha. Jadi salah anggapan di luar sana kalau ada orang yang kata, "Hai dosa, aku udah banyak dosaku, lah dosa itu kalau udah diampuni lagi oleh Allah. Percuma bayar sembahyang, percuma aku puasa, percuma tarawih." Keliru, salah besar. Justru kesempatan puasa, kesempatan Ramadan, kesempatan baca ibadah di dalamnya apapun itu, insya Allah kemudian kita taubat, minta ampun kepada Allah, selesai apapun dosa diampuni oleh Allah Subhanahu. Apalagi sekedar dosa kecil, ghibah termasuk dosa kecil, ya, fitnah itu termasuk kecil dibanding yang ada yang lebih besar. Kalau yang kecil-kecil seperti itu, satu dia harus banyak istighfar, kemudian baca doa seperti yang diajarkan Rasul kepada kita, yang tadi juga kita baca setelah sholat Isya. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu nih kalau dewean. Kalau rame-rame model kita di masjid nih fa'fu anna. Ya. Dosa kecil insya Allah gugur kalau diampuni Allah. Selama bulan Ramadan kita banyak baca itu. Tapi yang tidak ada hubungannya dengan manusia. Kalau yang ada hubungannya dengan manusia, mau tidak mau, maka itu kita dianjurkan untuk silaturahmi, halal bihalal, saling maaf-memaafkan, saling kunjungi, bukan nengok kuihnya, bukan ngatoi, tapi maaf-maafan. Kadang-kadang ada juga, misalnya mana nengok kuih tetangga, banyak kapok kuih, sombongnya, saat videonya pada pas kurang dikit atau awak suki barang dan dibokui dasar beli kita tidak itu yang kita pandang, tapi maaf-maafannya itu untuk melengkapi ampunan Allah kepada kita, disempurnakan dengan saling memaafkan di antara kita. Jadi saudara-saudaraku sekalian, mari kita gunakan kesempatan bulan Ramadan untuk meraih cinta Allah melalui permohonan ampun. Kalau sudah diampuni Allah, bersih dari dosa, otomatis orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam minta maaf, dalam minta ampun, dalam istighfar, itu orang yang dibenci Allah. Bahkan orang yang sholat gagal berdoa, Allah ngaturnya itu sombong. Kalau gagal minta ampun, tidak disukai. Ada kan yang kita baca, ada 4 zikir yang Allah paling suka, yang duanya untuk kebutuhan kita. Yang tadi juga kita baca, syahadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Doa itu untuk Allah. Allah paling suka dengan kata-kata itu. Jika hambanya mengucapkan itu, insya Allah itulah bibit cinta Allah untuk kita. Yang ketiga, keempat, Allahumma innaka afuwwun karim. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allah juga cinta orang yang sering minta ampun, kemudian takut dengan
minta surganya Allah dan takut minta hindarkan dari neraka. Itu juga kita baca. Banyak-banyak baca itu di bulan Ramadan. Insyaallah cinta Allah akan sampai kepada kita. Yang kedua, ibu bapak, kasih sayang Allah diwujudkan dalam bentuk dikabulkan setiap doa. Jadi ibu bapak, siapa yang ada keinginan belum tercapai, cita-cita belum terkabul, doa belum diijabah Allah, apapun itu, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Di bulan Ramadan khususnya, Allah mendengar setiap doa rintihan hamba-Nya, terutama kalau doa itu dipanjatkannya di saat-saat di mana Allah memang sedang mendengar apa yang kita inginkan. Tahajud tengah malam antara tidur dengan sahur, insyaallah. Apapun persoalan, berdoa di bulan Ramadan, insyaallah kabul. Ketiga yang terakhir, kasih sayang Allah diwujudkannya dalam bentuk berlipat ganda pahala setiap hamba yang mau mengerjakan kebaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Baca Quran ibu bapak, di bulan lain kalau kita khatam sekali pahalanya ya khatam sekali. Tapi begitu kita baca di bulan Ramadan, sekali menghatamkan Al-Quran, maka pahalanya sama seperti orang menghatamkan 1000 kali Al-Quran. Sapo nak baca Quran khatam 1000 kali. Kalau dah bulan Ramadan, jangan heran setiap masjid pasti ada tadarus. Belum di rumah, belum di musola, belum di tempat-tempat lain. Maaf, yang baca Quran fasih belum baca niat baik, kadang-kadang pengen nak baca Quran, pengen nak tadarus. Apalagi yang tak baca, tak usah sedih yang tidak baca niat, aku dia bacanya baca. Allah Maha tahu. Baca Qul 3 kali sama menghafal Quran. Baca Al-Kafirun 4 kali sama dengan menghafalkan Quran. Baca Fatihah sekali sama dengan baca Quran. Dengan catatan itulah bacaannya, berarti yang lain. Kalau dia baca yang lain tak boleh. Bapak yang dirahmati Allah, di samping itu memberi kepada sesama muslim, sesama puasa, itu pahalanya sangat besar di bulan Ramadan, ibu-ibu. Antar bukuan di tempat-tempat di mana orang berbuka bersama, pahalanya sangat besar, sebesar orang yang kita tunjuk buka itulah. Kalau puasa dia boleh konten 100, maka kita pun boleh 100 tanpa mengurangi pahala dari orang yang ditunjuk buka. Pesan saya sih kok, jangan salah unjuk. Kalau nak unjuk mau berbuka, cari tempat yang memang berbuka karena puasa. Misal masjid, musola, mati asuhan, insyaallah puasa. Jangan di lampu merah. Kalau lampu merah bukan fitnah, tapi aku bukti ke sore-sore bapak ibu ngabuburit di wong Sunda, membuat channel buku, jalan-jalan sama cucu beli bukuan. Ambil 4 di rumah itu, beli bukuan 8 ikut. Suruh kantong masuk, uji cucu aku ya banyak nih. Siapa nak makan? Kita cuma 24. Ya yang beli 8 ikut, kaget lah cucunya, kayak tahu. Begitu sampai malam merah kalau 9 paku, banyak budak-budak meranjak belasan tahun itu lanang ada, ujung ada, yang pakai jilbab, yang tidak. Jadi begitu datang lampu merah, saya buka kaca, mereka dekat. Ulungilah tadi yang 4 ikut, mencoba yang 4, aku masih dalam mata saya, kunjukkan mereka. Nah, terima nak ya untuk buka. Oh iya Pak Haji, terima kasih banyak. Senanglah aku nginjek uang buka. 4 kek, 4 bungkus yang sudah dipakai juga. Udah begitu lampu hijau berjalan, aku tengok di kaca spion keliling. Berebut mereka dengan kantong AC yang tunjuk tadi. Aku pikir berebut itu nak bagi ratu atau cak mano. Aku tengok sekali lewat di pajunya sekolah. Makan, berarti tidak masuk. Salah, suka gitu berarti. Aku kepengen
Jadi bukan aku tidak setuju kamu unjuk di lampu merah, silakan. Cuma kalau aku pribadi, aku sudah pernah terkena, lebih baik aku unjuk di masjid atau musola, insya Allah pasti puasa itu baik barangkali Ibu Bapak. Insya Allah jika ketika hal itu kita lakukan, ya, minta ampun, banyak berdoa, banyak sedekah, perbuatan baik, maka pasti bisa dipastikan meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mari kita tarawih dengan khusyuk tumaninah, tidak usah khawatir. Aku tidak baca ayat Quran bagi pertemuan yang kedua ini. Biasa aku pakai bersama dari Al-Hakumut sampai Anas. Setuju? Dari yang pertama kemarin kan banyak Quran. Ini bersama, mudah-mudahan baik yang bacaan Quran maupun yang bersama sama-sama kita mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima seluruh rangkaian amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa ta'ala.